obat-obat kronik ya, obat diabetes atau obat-obat penurun tekanan darah tinggi sebenarnya justru berfungsi untuk renoprotektif, untuk melindungi ginjal itu sendiri. Jadi halo sahabat Hermina, kembali lagi berjumpa dengan saya di dalam podcast Hermina hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan ginjal dalam rangka Hari Kesehatan Ginjal Sedunia. Sudah ada bersama dengan saya narasumber kita yaitu Dr. Rano Ismail, spesialis penyakit dalam. Selamat siang Dr. Rano. Siang Dr. Esther. Baik, mungkin ini ada pertanyaan dulu dok sebelumnya karena kita membahas mengenai kesehatan ginjal ya dok ya. Sebenarnya fungsi ginjal itu untuk apa sih dok? Baik, jadi fungsi ginjal di dalam tubuh kita itu memiliki fungsi yang cukup penting dan berperan untuk mengatur metabolisme. Dimana ketika ginjal menjalankan fungsi yang normal, dia sebagai keseimbangan cairan tubuh. Dan kedua, peran penting lainnya adalah dia sebagai filter, penyaring metabolisme yang kemudian bisa memfilter mana zat-zat metabolik yang penting untuk kembali diambil oleh tubuh dan sebagai fungsi ekskresi mana zat-zat yang metabolik yang sifatnya toksik yang harus dibuang oleh tubuh. Itu juga ginjal berperan sebagai fungsi hormonal, salah satunya untuk metabolisme terkait dengan sintesis hormon eritropoietin sehingga akan bisa membentuk sel darah merah di dalam tubuh kita. Dan akhirnya dari fungsi yang penting itu kemudian ketika ada gangguan fungsi ginjal tentu akan memberikan gejala sistemik yang kemudian memberikan masalah pada penderita gagal ginjal. Oke, berarti emang ginjal kita tuh cukup berat ya dok ya, kerjanya ya dok ya. Yeah. Oke, dengan kerja yang begitu berat dok, sebenarnya bagaimana sih caranya kita bisa mendeteksi tanda-tanda kerusakan ginjal dok? Karena kan berat sekali nih ya kayaknya dok, kerja ginjal kita. Ya, baik Dr. Esel. Jadi pada gangguan fungsi ginjal memang ada dua kondisi, apakah gagal ginjal akut ataukah gagal ginjal kronik. Taruhlah pada kondisi gagal ginjal akut, gejala sistemik yang ada kadang mudah untuk didapatkan. Bisa jadi mungkin kondisi penurunan fungsi jumlah urin yang bisa dirasakan oleh sebagian pasien. Tapi kalau kita bicara terkait dengan gagal ginjal kronik, kadang tergantung stadium. Stadium awal kadang tidak memberikan gejala yang simptom pada beberapa pasien. Tetapi pada kondisi yang lazim, ketika kondisi sudah cukup berat gitu ya, dengan staging yang mungkin sudah penurunan fungsi ginjal cukup berat, maka gejala yang paling umum adalah terkait dengan adanya penurunan kadar hemoglobin, sehingga pasien kadang cenderung mengalami mual, lemah, lesu dan sebagainya. Ini kemudian mungkin menjadi tanda deteksi awal yang mungkin mudah dibaca, dideteksi oleh masyarakat awam gitu ya. Begitu Dr. Esa. Oke. Jadi tadi untuk mendeteksi mungkin ada penurunan jumlah urin, kemudian juga penurunan hemoglobin ya dok ya. Itu kan tadi untuk tanda-tanda ya dok. Lalu bagaimana sih caranya kita bisa menjaga kesehatan ginjal kita? Mungkin akan ada banyak pertanyaan mengenai pola makan dok. Bagaimana dok? Ya baik, sebenarnya pada kondisi penyakit ginjal, terutama pada penyakit gagal ginjal kronik, itu adalah penyakit yang sifatnya hilir, komplikasi dari berbagai macam penyakit yang sifatnya hulu. Apa itu? Di Indonesia paling sering dua kondisi komorbid yang menyebabkan komplikasi gagal ginjal akut ataupun kronik itu satu diabetes atau hipertensi. Nah dari pertanyaan Dr. Esel, maka penting sebenarnya perhatikan ketika penderita gagal ginjal kronik, maka perhatikan apakah komorbid yang kemudian diderita oleh pasien. Jikapun terkait dengan diabetes, maka tentu penting untuk memperhatikan nutrisi-nutrisi yang tepat, mengurangi kadar karbohidrat dan lain sebagainya. Dan yang kedua terkait dengan kondisi hipertensi yang tinggi. Meskipun hipertensi yang tinggi bisa juga mengakibatkan gagal ginjal kronik, gagal ginjal kronik juga bisa menyebabkan tekanan darah semakin tinggi. Maka penting untuk mengetatkan diet sangat rendah terkait dengan kandungan garam atau natrium. Jadi makanan sehari-hari yang cukup konsumtif di tengah-tengah masyarakat sehingga kemudian mengakibatkan kondisi komplikasi pada gagal ginjal kronik.
Oke, berarti memang untuk menjaga itu kita juga harus melihat ya dok, adanya komorbid ya dok ya, seperti penyakit gula atau hipertensi itu ya dok, memang harus dijaga untuk bisa menjaga kesehatan ginjal kita juga ya dok ya. Oke, kemudian nih dok, ini kan kalau masyarakat awam taunya kalau obat gagal ginjal itu adalah cuci darah dok. Ini bagaimana sih indikasi cuci darah pada pasien dengan gagal ginjal kronik dok? Baik, Dr. Esel, jadi perlu diketahui oleh masyarakat, oleh kita semua, pada penderita gagal ginjal kronik itu tidak lantas kemudian diidentikan dengan mesti cuci darah. Kita perlu perhatikan terkait dengan stagingnya dulu. Ada staging mungkin stadium 1, 2, 3, dan 4. Nah, di mana kemudian posisi ketika penderita gagal ginjal kronik yang dilakukan harus cuci darah itu ketika sudah masuk stadium akhir, atau kita sebut dengan end-stage renal disease. Ketidakmampuan ginjal sudah tidak akan mampu lagi membackup kepentingan metabolisme pada tubuh kita, sehingga maka ketika pasien sudah jatuh dalam kondisi stadium akhir gagal ginjal kronik ya, maka itulah kemudian dihadapkan dua pilihan, dengan transplantasi ginjal atau kemudian dengan terapi pengganti ginjal yang diidentik, yang dipahami di tengah masyarakat terkait dengan hemodialisa atau cuci darah. Oke. Dok, tadi kayaknya kita sempat bahas mengenai penyakit komorbid ya, penyakit hipertensi maupun gula. Nah, itu kan pasti pasien kan konsumsi obat-obatan ya dok, atau terapi yang diberikan oleh dokter untuk mengontrol gula maupun hipertensinya. Sebenarnya obat hipertensi atau gula itu atau obat-obatan lain itu juga berbahaya nggak sih dok untuk ginjal kita? Iya, kadang di tengah-tengah masyarakat ada kekhawatiran ketika mengkonsumsi obat yang sifatnya rutin setiap hari, seperti obat kencing manis, kemudian obat penurun darah tinggi, yang dikhawatirkan kadang menjadi pertanyaan dari mereka apakah ini kemudian bisa mengganggu fungsi ginjal. Jadi sebenarnya obat-obatan tersebut memang ada sebagian kecil sekali obat-obat diabetes bisa mengganggu fungsi ginjal. Tetapi pada prinsipnya penggunaan obat-obat kronik ya, obat diabetes atau obat-obat penurun tekanan darah tinggi sebenarnya justru berfungsi untuk renoprotektif, untuk melindungi ginjal itu sendiri. Jadi masyarakat jangan khawatir ya, ada kemudian tidak ada kekhawatiran penggunaan itu kemudian bisa merusak ginjal. Justru sebenarnya pemberian itu sifatnya renoprotektif, apa? Melindungi fungsi ginjal. Untuk apa? Mencegah komplikasi kemudian mengalami gagal ginjal yang sifatnya kronik. Oke, jadi udah banyak banget ya dok yang kita bahas hari ini mengenai apa itu fungsi ginjal, kemudian tanda-tandanya, bagaimana cara mencegah. Tadi kita bahas mengenai pengobatannya juga ya dok. Salah satunya adalah cuci darah dan ada lagi satu transplantasi ya dok. Nah, ini mungkin ada nggak sih dok pesan-pesan ataupun tips dan trik untuk sahabat-sahabat Hermina supaya mereka bisa lebih sehat lagi nih dok, bisa menjaga ginjal mereka lebih sehat. Itu gimana dok? Ada nggak? Pesan untuk kita semua tentunya adalah penting untuk menjaga kesehatan kita terkait dengan konsumsi makanan yang berimbang, kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak tentunya. Dan penting bagi usia-usia tertentu yang kemudian punya risiko terkait dengan usia mungkin di atas 40 tahun atau lebih dari itu juga, maka tidak salah untuk bagaimana mendeteksi apakah kemudian ada kondisi-kondisi komorbid seperti diabetes, tekanan darah tinggi, ataupun yang sebagainya. Jikapun ada, maka penting bagaimana untuk memperhatikan terkait dengan dietnya, bagaimana mengurangi konsumsi karbohidrat yang berlebihan, kemudian mengurangi kadar natrium yang bisa meningkatkan risiko terkait dengan tekanan darah tinggi. Ya, kalau sudah terkait dengan kondisi gangguan kadar gula darah yang tinggi dengan hipertensi, maka sangat risiko akhirnya ginjal menjadi beban masalah. Dan penting untuk kita semua untuk mencukupkan kebutuhan terkait dengan minum air putih. Maka jangan senantiasa mengalami kondisi-kondisi yang sifatnya dehidrasi. Maka kecukupan terkait dengan kebutuhan cairan kita disesuaikan dengan berat badan tentunya. Ya, sehingga ini kemudian yang akan bisa menyehatkan fungsi ginjal kita. Oke, makasih banyak Dr. Rano untuk edukasinya kepada kita semua mengenai kesehatan ginjal hari ini tentunya ya. Jangan lupa mungkin sahabat-sahabat Hermina untuk selalu menjaga kesehatannya, cek rutin ke dokter ya.
supaya kita bisa menjaga tubuh kita dan terbebas dari penyakit ya dok ya. Mungkin sekian saja, terima kasih banyak dokter Rano. Salam sehat untuk kita semua, sampai jumpa.